Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Selama kalian belajar di rumah, Ustazah mau memberikan materi dan sedikit tugas-tugas untuk kalian. Jangan lupa yang pertama siapkan dulu buku pulpen 6A. Dan yang kedua adalah alat tulis untuk kalian mencatat nanti. Materi pertama adalah tema 1, subtema 1, muatan IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Tentunya sudah siap semuanya ya? Materi yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkawinan dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sebelumnya kalian harus mengetahui bagian-bagian bunga terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kepala putik. Yang kedua adalah tangkai putik. Yang ketiga adalah bakal buah. Yang keempat adalah daun pelindung. Yang kelima adalah bakal biji. Yang keenam adalah dasar bunga. Yang ketujuh adalah mahkota bunga. Yang kedelapan adalah benang sari. Yang kesembilan adalah kepala sari. Bunga adalah alat perkembangbiakan dari tumbuhan. Putik adalah sel kelamin betina pada bunga, dan sel kelamin jantan adalah benang sari. Selanjutnya adalah proses perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Beginilah prosesnya. Yang pertama, terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Selanjutnya adalah fertilization atau terjadinya peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina. Hasilnya adalah zigot. Pembuahan itu menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuh di dalam biji. Selanjutnya, biji berada di dalam buah. Buah yang diselimuti oleh daging buah. Selanjutnya, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah itu, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, dan tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Begitu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan. Materi selanjutnya adalah bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak memiliki satu atau beberapa bagian dari bunga tersebut. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja di dalam satu bunga. Selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan.
Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Ada beberapa keunggulan dari vegetatif buatan, yaitu adalah yang pertama, agar berbuah banyak. Yang kedua adalah agar tahan dari penyakit. Yang ketiga adalah agar kuat akar dan batangnya. Selanjutnya adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Pohon yang biasa dicangkok itu adalah rambutan dan mangga, seperti gambar di atas. Yang selanjutnya adalah stek batang. Stek batang itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian batang kemudian langsung ditanam ke dalam tanah. Contohnya adalah pohon singkong dan bunga sepatu. Yang ketiga adalah stek daun. Stek daun sama dengan stek batang, tetapi cara perkembangbiakannya dengan cara memotong bagian daun dan langsung ditanam ke tanah. Contohnya adalah cocor bebek dan begonia, seperti gambar di atas. Yang keempat adalah perkembangbiakan dengan cara merunduk. Cara merunduk itu dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Seperti contoh di atas ya. Contohnya adalah bunga bougainville dan bunga stroberi. Yang selanjutnya adalah okulasi. Okulasi atau teknik menempel okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Jadi prosesnya itu ditempel tumbuhan baru tapi yang masih sejenis. Yang biasa menggunakan okulasi ini adalah pohon jeruk, pohon durian, dan pohon rambutan. Sekian materi IPA kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicatat. Semoga kalian semangat terus dalam belajar dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.